Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kajian tafsir halaman 79. Baris berapa itu ya? Baris kelima dari atas. Amma ba'du faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Summa taji'ul malaikatu, kemudian datanglah oleh para malaikat, wa tasuqun nasa ila sirati, dan menggiring, menghalau malaikat akan manusia menuju kepada jembatan. Wa huwa jisrun mamdudun ala matni jahannam. Sirat itu artinya jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Adaqqu minasya'rati, lebih halus daripada rambut. Wa ahaddu minasayfi, dan lebih tajam daripada pedang. Wa jahannamu tahtahu, adapun neraka jahannam itu di bawah jembatan itu. Wa naruha talhabu fawqah, adapun apinya itu membara-bara, berkobar di atas jembatan. Wazabaniyatu yarmunal usata 'anis sirati, adapun malaikat zabaniyah yaitu melempari orang-orang yang berdosa daripada jembatan. Wa 'alaiha sab'atu mawaqifa, dan di atas jembatan itu ada 7 tempat pemberhentian, tempat dirian. Wa tulus sirati miqdaru salasati alafi sanatin, adapun panjangnya jembatan itu ukuran jarak perjalanan 3000 tahun. Alfu sanatin su'udun, 1000 tahun yaitu naik. Wa alfu sanatin hubutun, 1000 tahun turun. Wa alfu sanatin istiwa'un, 1000 tahun yaitu lurus. Wa fi kulli mawqifin yus'alun nasu an syai'in wahid, dan pada setiap pemberhentian itu ditanyai manusia tentang sesuatu. Al-awwalu anil imani, pertama tentang keimanan. Wasani, keduanya anis sholati, tentang sholat. Wasalisu anis zakati, yang ketiganya ditanyai tentang zakat. Warrabi'u anis sawmi, yang keempatnya ditanyai tentang puasa. Wal khamisu anil haji, yang kelimanya ditanyai tentang haji. Wasadisu anil wudu'i wal ghusli, yang keenamnya ditanyai tentang wudu dan mandi junub, mandi besar. Wasabi'u anil zulmi, yang ketujuhnya ditanyai tentang penganiayaan. Fawaman qassara fi hadhil asya'il madhkurati yamkusu fi kulli mawqifin miqdar alfi sanatin. Siapa orang yang sembrono, teledor pada ini perkara yang disebutkan, maka ia akan diam di tiap-tiap pemberhentian itu seukuran 1000 tahun. Wa illa, kalau tidak, yamurru ala kulli mawqifin fi sa'atin wahidatin, ia berlewat atas tiap-tiap pemberhentian itu dalam 1 saat, jam. Wa yaumul qiyamati yaumun wahidun, adapun hari kiamat itu 1 hari doang. Lakin tuluhu miqdaru alfi sanatin bi'atibari hadhil mawaqif,
akan tetapi panjangnya hari itu seukuran 1000 tahun, dengan mengiktibarkan ini tempat-tempat pemberhentian. Di anna fi yaumil qiyamati khamsina mawqifan, karena bahwa pada hari kiamat ada 50 tempat pemberhentian. Fayamkusul makhluqu fi kulli mawqifin miqdar alfi sanatin, maka berdiamlah oleh makhluk pada tiap-tiap pemberhentian itu seukuran 1000 tahun. Fa awwalu man yamuru ala sirati Muhammadun alaihi salatu wassalam. Adapun mula-mula orang yang lewat di atas jembatan itu adalah baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fayaqifu ala sirati, maka berdiri Nabi di atas jembatan itu. Wa yaqulu, dan Nabi mengatakan, Allahumma sallim ummati, ya Allah selamatkan umatku. Wa tamurrun nasu ala sirati, dan lalu lewatlah manusia di atas jembatan itu. Wallahu a'lam. Segini kan dia, panjang sekali sampai bawah, belum selesai. Kita mau tutup di sini dulu, nanti dilanjut di pertemuan mendatang. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian yang mulia, kajian kita masih mentafsiri dari tafsir surat Yasin, satu surat yang dikatakan oleh baginda Rasul qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Inti dalam pribadi muslim harus menguasai kandungan apa yang ada di dalam surat Yasin. Kita masih mentafsiri ayat fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Bahasa kitanya pada hari ini, yakni hari kiamat, tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi barang sedikit pun. Dan pada hari itu pula tidak ada yang mendapatkan balasan melainkan sesuai dengan apa yang dulu dikerjakan di dunia. Berbicara fal yauma, hari itu hari kiamat, ada banyak tahapan. Sesuai dengan kajian kita sebelumnya, bangkit dari kubur, dibawa ke alam mahsyar, diri 3000 tahun. Habis itu kemudian Nabi ada syafaatul uzma, turun buku catatan amal. Catatan itu kemudian itu diperiksa, dihisab. Habis dihisab ditimbang. Selesai penimbangan ini, tinggal satu lagi yang harus dilalui oleh manusia, karena hakikatnya manusia tidak pernah diam, merantau, berjalan dari alam arwah terus berjalan menuju alam rahim, dari alam rahim menuju alam dunia tidak diam menuju alam barzakh, terus berjalan menuju hari kiamat itu, alam akhirat. Ini prosesi alam akhirat. Maka sesudah ditimbang amal orang, udah ditimbang, siap untuk berjalan. Mobil aja begitu, DLL aja tuh, kalau udah selesai ditimbang, siap untuk jalan. Begitu juga kita punya kargo di JNE gitu, udah selesai ditimbang, siap untuk jalan. Ini orang siap untuk jalan menuju mana? Habis ditimbang amal, kemudian ada namanya sirat. Orang kita sebut siratal mustaqim. Itu sebetulnya bahasa yang salah besar, tapi udah kadongan
Orang menyebutnya siratal mustaqim. Ya kalau salah tuh rame-rame nggak disalahin. Namanya juga salahnya rame-rame, nggak diomelin. Walaupun salah. Yang disebut siratal mustaqim itu dinul Islam. Yang disebut siratal mustaqim agama. Yang disebut ihdinas siratal mustaqim maknanya abadikan kami dalam agama Islam. Ya siratal mustaqim. Bukan ini, bukan. Ini mau jembatan aja, nggak ada mustaqimnya, nggak ada. Sirat aja, nggak ada kata mustaqim, nggak ada itu. Cuman udah kandungan bahasa. Jembatan siratal, ya sudahlah, rame-rame salah nggak apa-apa. Namanya juga salahnya bareng-bareng, gitu. Sebetulnya namanya sirat aja. Dan ini kudu kita yakin, seyakin-yakin. Muslim kudu ditanamkan di hati bahwa ada namanya sirat. Satu kelebihan agama yang dibawa oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang alam akhirat, porsinya jauh lebih besar. Begitu. Kebenaran Al-Quran itu diantara yang paling kentara tentang maghibat, atau disebut itu sam'iyat, barang-barang perkara-perkara yang kita dengar namun kita belum lihat, nanti bakal dilihat dan dialami. Kudu diyakini. Di kitab suci yang lain nggak ada. Sampai neraka aja dalam dunia Kristen yang besok ini mau Natalan, nggak ada neraka. Nggak ada neraka dalam dunia Kristen. Satu ajaran yang sangat jauh dari kebenaran. Pokoknya di dalam dunia Kristen, kalau orang itu mati, biar tukang mabok jarang ke gereja, mati ditulis di koran, pulang ke rumah bapak, pulang ke rumah bapak, surga. Nggak ada neraka. Itu yang tukang mabok. Begitu, tukang mabok. Nggak ada itu. Prinsip keadilan itu nggak ada. Cuman ada cinta kasih. Kasih aja. Nggak ada keadilan. Pokoknya semua orang surga. Yang salah nggak dihukum. Udah. Makanya buat apa ibadah? Ya paling banter seminggu sekali dari minggu aja. Habis biar rajin-rajin juga. Jangan rajin, bengal aja. Tuh. Coba. Iya, monggo kalau orang Kristen nggak percaya, mana ada keadilan? Kalau ada keadilan, ada dong. Kalau orang bengal mau pulang ke penjara, bapak ke neraka gitu. Kagak ada. Sampai detik ini kan belum pernah dengar itu orang Kristen bilang begitu. Surga gitu. Ampun banget begitu. Kagak mikir, masa nggak ada keadilan antara salah sama benar sama aja begitu. Tapi nurut aja, ngakal nggak dijalan. Lo Islam itu adil, ada neraka. Buat apa yang agak benar begitu. Di mana-mana begitu. Begitu. Di mana ada reward, iya, ada hukuman. Di mana-mana begitu. Ini paket. Sirat, satu jembatan. Apa ini sirat ini? Sirat itu jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Ibarat di ujung sono alam mauqif, orang sebut alam mahsyar. Ujung sini halaman surga. Dibentang, tapi bentuknya nggak lurus begini. Tadi udah kita baca, nanti diterangkan. Pokoknya awalnya setarnya di padang mahsyar, orang sebut alam mauqif. Akhirnya di halaman surga. Halaman itu apa? Kalau bapak itu jalan ke Jakarta Selatan, saya kurang hitungan tuh yang di batas sini. Tuh, kalau kita jalan ke selatan, ke Lebak Bulus, udah ada tulisan mau ke UIN, Ciputat,
selamat datang di Provinsi Banten. Kira-kira kantornya Rano Karno-nya di mana itu? Iya begitu tuh. Baru selamat datang di bumi sorga gitu. Loh ini yang di sini, di sorganya di sana. Masih ini baru selamat datang. Begitu, gitu. Anda selamat begitu. Ini jembatan bentuknya kayak JPO, jembatan penyeberangan orang. Lurus nggak? Enggak. Naik, udah naik, lurus, turun. Mana siratal mustaqimnya? Begitu. Kagak mustaqim. Yang mustaqim cuma ini doang. Lo ininya turun, naik, lurus, turun. JPO begitu. Gitu. Jembatan penyeberangan orang. Naik, lurus, turun. Udah begitu. Bentuknya kayak begitu. Bentuk jembatan itu panjangnya ukuran perjalanan 3000 tahun. Kira-kira kalau dari At-Tawwab ini jalan 3000 tahun sampai mana ya? Iya begitu. Sampai Almarhum itu panjang. Jadi naiknya 1000 tahun. Ini ngomongin normal gitu. Normalnya naik itu 1000 tahun. Lurus 1000 tahun. Turun 1000 tahun. 3000 tahun. Itu normal perjalanan. Jadi 3000 tahun. Tapi bisa disingkat. Ada yang cepatnya itu kayak mata ngedip. Mata ngedip tuh ada 5 menit enggak? Kagak. Semenit aja kagak. Ngedip dong. Kita ngedip, ngijep tuh, begitu. Ini tergantung kita ibadahnya sama Allah tuh. Kalau ibadahnya cepet banget kalau Allah panggil, belum dipanggil udah nongkrong di masjid, udah. Ini paling cepetnya kayak begini. Itu tergantung, begitu, tergantung. Ini berbicara mencepatkannya. Ini kan normal perjalanan. Tiba kita Surabaya sekian ratus kilometer dan cepat pesawat, ya begitu. Artinya cepat. Ini tergantung amal kita. Normalnya begitu. Bawahnya ini jembatan neraka jahanam. Bawah. Api itu dari dasar neraka. Tapi api itu berkobarnya sampai atas. Ini jembatan itu dari dasar banget sampai mana apinya naik kemari. Jadi kita jalan itu bawahnya api. Ini neraka mau dalam. Jarak dari sini ke neraka ini berapa? Nabi sampaikan dalam berbagai hadisnya, orang kalau jatuh dari jembatan itu ukuran 70 tahun belum nyampe dasar neraka, masih melayang-layang, masih tengahan. Jadi dalam berapa itu? Ya kira-kira aja kita jalan. Ini bukan jalan nyantai kalau orang jatuh 70 tahun belum nyampe dasar. Itu dalamnya neraka. Ini yang kudu dipikirin sama kita. Jangan otak kita duit, duit. Ya kayak begini nih. Kudu dipikirin lolos apa kagak. Begitu tuh maksud kita. Jangan kita ngeluh melulu hidup itu. Yang kayak gini nih, kudu dipikirin. Ini jembatan, bawahnya api neraka. Jembatan ini bentuknya lebih kecil dari kita punya rambut. Ulama tuh baru berbicara lebih kecil tuh orang banyak tanya kecilnya seberapa. Ulama terang 1/7 rambut. Terus pokoknya lebih kecil aja dari rambut begitu. Itu realnya. Sama rambut kita masih gedean rambut kita, tapi kuat. Begitu kuat. Sama rambut kita lebih gedean rambut kita. Kira-kira ukuran rambut kita tuh gede seberapa? Pikir.
dan tajamnya itu melebihi pedang. Artinya kalau kita terpleset otomatis jatuh, saking tajam, licin. Ada pegangan? Ya enggak ada pegangan. Jadi mumpung di dunia latihan aja, kalau ada jembatan kali itu pakai bambu jalan dulu ya. Enggak ada pegangan. Bukan begitu, bukan. Ibadah ini bukan untuk kemudian kita pikirin, bukan. Tapi bagaimana kita selamatnya ini ya ibadah yang bisa nempelin kaki. Bil rel kereta api itu enggak gede, enggak jatuh-jatuh. Ya kecil, ya karena masih di rel. Itu begitu maksud. Kecil jembatan itu. Sementara malaikat Sabaniyah itu dari bawah itu sudah bawa, orang kita sebut kayak bangkolan itu. Buat narik itu mangga tuh. Loh, dari bawah siap narik. Jadi kita pikir tahapannya di jembatan ini aja ada 7 macam tempat pemberhentian. Bahasa kasarnya pos. Ada 7 pos. Dari 3000 tahun itu dibagi 7 pos. Berarti kalau 3000 bagi 7 berapa? Kayak begitu tuh. Ini setiap pos itu di neraka itu, jembatan itu bakal ditanyai. Tanya per pos. Wong jumlahnya hari kiamat cuman sehari, cuman perjalanan ini, tahapan-tahapan ini yang cukup panjang. 1 kali perjalanan yang ditanyai tentang keimanan kepada Allah. Itu pos pertama. Bagaimana keimanan kita sama Allah, yakin kita. Lo ditanya iman tuh. Itu pos pertama. Enggak lolos, nyemplung. Itu begitu. Ini yang disebut orang kafir masuk neraka duluan. Sebab apa? Pos iman udah gagal. Itu begitu. Pos iman udah gagal. Pertanyaan iman udah gak kejawab. Kalau pertanyaan pertama gak kejawab, udah gak bisa. Sebanyak tuh lomba-lomba di televisi yang dapat duit itu. Apa kayak Family 100, kayak pertanyaan pertama kejawab habis yo. Habis, nggak bisa lanjutin. Ini pertanyaan iman. Orang kafir Anda bisa nembus. Iman lolos, kita ditanyai tentang sholat. Oleh Allah, sholat kita bagaimana? Periksa satu dari umur balik 15 tahun sampai kemudian kita wafat. Itu ada yang kemudian lolos, ada nggak sholatnya, nyemplung, nggak bisa. Begitu, makanya diajarkan qadha karena biar jangan nyemplung. Sholat ini paling repot. Sholat itu disebutnya rukun Islam, bukan sekedar kewajiban. Rukun Islam. Rukun itu kayak takbiratul ihram, kalau kayak sujud ibarat sholat. Tuh, kalau orang sholat enggak sujud enggak sah. Sholat itu rukun Islam. Bahaya kalau ampe enggak ibadah, rugi kalau ampe enggak sholat. Begitu. Ditanya itu 5 waktu tuh oleh Allah. Beres enggak sholat kita? Ini bukan sekedar ditanyai sholat apa, ruku sujud, benernya. Sebab syarat-syarat sholat kudu terpenuhi. Bagaimana dia sujudnya, sesuai tuntunan Nabi atau tidak, bagaimana rukunya, diajar. Makanya ini kita sholat tuh kudu ngaji tuh. Jangan sekedar lihat di masjid, repot. Kalau lihat di masjid, orang sholat ada yang ngajar-ngajar kaki orang, udah tahu kita geli, diparanin lagi, kita geser lagi. Iya masjid ya, nggak belajar, repot. Macam-macam orang sholat, macam-macam, susah. Kita kudu belajar. Nggak bisa lihat doang, acak-acakan.
kalau kita lihat doang ibadah. Pos ketiga, kita bakal ditanyai tentang zakat. Bagaimana kita berzakatnya? Benar apa enggak? Cara baginya bagaimana? Benar apa enggak? Zakat itu kagak-kagak pemerintah kelurahan lah minta zakat fitrah, mana wataknya kayak bubuk lagi. Tahu bubuk enggak? Tempat ngambil ikan tuh, kalau udah masuk ikan nggak bisa keluar, bubu begitu. Dan kelurahan nyuruh RW, RW nyuruh RT minta zakat, sampai lebaran masih numpuk di kantor kelurahan begitu, nggak turun bubu. Ya kalau udah masuk, iya udah kalanya begitu. Bagaimana biar benar begitu? Zakat itu ditata betul supaya kita benar dalam berzakat. Ada orang zakat dagang Ramadan mulu Ramadan. Lo kapan dagangnya? Kalau kita dagangnya bulan Maulid, ya zakatnya di Maulid. Kalau dagangnya Ramadan, zakatnya di Ramadan. Kalau dagangnya kita di bulan haji, iya di bulan haji setahunnya. Tergantung di mana kita dagang. Kapan awal kita dagang? Grand openingnya itu menjadi penentu setahun perputaran kita dagang. Ibarat punya uang nabung di bank lah, kita bernilailah uang itu 77,5 gram emas senilai, biar gampang lah, hampir 40 jutaan. Kalau nyampe 40 juta tuh kapan tuh nyampe 40 jutanya? Yo 1 Januari, yo 1 Januari lagi dah zakat. Biar itu jangan kumpul aja zakat di Ramadan, padahal zakat fitrah maksud Allah Ramadan. Artinya kita zakat mestinya sekarang, entar aja di Ramadan. Loh, nunda-nundanya ini dosa. Akhirnya kumpul pada Ramadan, si orang miskin beli lepis 11 gitu. Karena duitnya banyak di Ramadan. Habis Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, habis Sa'ban kagak gablok duit habis. Karena ngumpul di situ mulu. Ini mau bagaimana? Kudu ditata dan diatur dengan benar. Bagaimana pengelolaan zakat itu supaya benar? Begitu. Zakat ini yang kagak kan udah diatur sama Nabi. Kalau zakat harta pakai duit, kalau zakat dagang pakai duit, begitu. Zakat fitrah pakai beras, udah diatur sama Nabi. Kita balik-balik nggak apa-apa. Zakat fitrah juga pakai apa tuh? Duit. Iya, akhirnya banyak lembaga muncul, SMA lah ngambilin zakat fitrah begitu, yang kagak begitu, akhirnya repot. Kalau ngikut Nabi aman, bagus ajaran. Kalau pakai beras, saya yakin tuh SMA tuh SMP nggak bakal ngambilin. Loh, mau naruh di mana, gudangnya nggak ada. Lagi juga mengamankan. Kalau baru tanggal 15 Ramadan itu panitia zakat udah manggul 2 karung, nah bisa dicurigai mau dibawa kemana ini? Tanggal 15 yo, udah bawa 2 karung beras kelihatan. Kalau duit 2 karung beras taruh di kantong, kelihatan nggak? Bawa pulang, iya. Makanya guru sekolah mau ngambil duit beras ini buat makan. Taruh kalau zakat uang pakai uang. Udah diatur. Ini mah biar makan aja. Kan enak aturannya. Ya tapi kita sangat susah. Itu aturan. Tanya zakat. Zakat itu kita. Bagaimana pengaturan zakat itu? Ditanya mau begitu. Kalau enggak lolos gitu, ada yang enggak dizakati, nyemplung. Nanti zakatnya jadi api. Kalau umpamanya punya embe 40 enggak zakat, ya bakal diseruduk sama embe di nerakanya. Kalau duit, ya duitnya bakal jadiin api, dikandungin sama dia. Tergantung daripada mana yang dia tidak zakat. Itu begitu. Zakat diatur. Ini bakal ditanyai tentang puasa,
puasa Ramadan, ditanya kita, periksa puasa, ini rukun Islam, maka disebut itu rukun. Ini karena beresiko banget puasa. Bagaimana puasa kita, syarat-syaratnya. Lagi puasa kelek-kelek kuping pakai cotton bud atau bulu ayam, yo ntar nol puasanya. Ya syarat-syarat rukun puasa diperiksa, bukan sekedar lapar dan haus, ada aturan. Pos kelima ditanyai haji kita bagaimana, ditanyai semuanya, karena ini yang bakal masuk surga orang soleh, semuanya rangkaian menuju kepada soleh. Hubungan sama Allah baik, hubungan sama sesama kudu baik, itu soleh namanya. Maka yang pertama kali tanya sholat juga hubungan nama Allah. Allahu Akbar, ngagungin Allah, hubungan nama Allah. Assalamualaikum, ya hubungan nama sesama. Zakat, ya sama. Zakat fitrah umpamanya diawali dengan tarawih, puasa, hubungan nama Allah. Nanti zakat sesama. Ini semuanya. Haji begitu, diawali dengan niat ihram, ambillah tahallul. Ini hubungan sama sesama. Biar tukang cukur agak bisa cukur sendiri, begitu. Kudu butuh orang lain. Haji bakal ditanya gimana haji kita sama Allah. Ini ditanya. Apalagi kalau kita udah wajib haji, nggak sampai haji mati, wah ini entar. Duit 25 juta diputar dagang masih lumayan ini 10 tahun ini. Begitu kalau ditaruh di pemerintah berangkat 10 tahun lagi, putar dagang aja dulu mendingan. Ini begitu. Bakal ditanyanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang haji. Termasuk ditanyai perangkat sholat, wudu, mandi, sholat. Makanya kita sangat menekan nama jamaah, nutup aurat. Itu kadang pakai baju yang setret, pada waktu dia ruku CD-nya kelihatan. Banyak tuh di masjid-masjid begitu kan, jadi repot. Itu bakal ditanya Allah, auratnya kebuka ya. Bagaimana? Yang terakhir itu ditanya tentang kecurangan, pedzaliman. Kita pernah ngambil mangga orang enggak? Kita pernah ngambil duit orang enggak? Kalau kita pernah ngambil duit orang 1000 aja, maka sholat kita 1000 kali buat bayar 1000. Yang kita colong itu tergantung kita. Bagaimana kita di dunia begitu. Apalagi sampai miliaran, 1000 aja 1000, ribet. Bakwan atu aja nyelip, begitu nyelip. Apalagi ambil gede-gede begitu. Kita harus dicek, jangan sampai kita berbuat zalim. Orang yang berbuat zalim itu bakal tertahan, diam aja dihukum tuh di atas jembatan. Ini yang ribuan tahun itu. Kalau kita nggak lolos ini bab-bab begini, maka muslim kudu kaya, kudu zakat biar bisa ngamalin zakat, udah puasa, haji. Ini rangkaian rukun Islam yang bakal ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah panjangnya sirat itu yang 3000 tahun itu, bila kita sholatnya berjamaah, rajin kita ke masjid, ia bisa dipersingkat cepat. Yang banyak nolongin kita lolos, sering membantu orang, itu bisa cepat lolos gitu dari hukuman Allah. Banyak pembela, itu begitu. Sudah siap orang itu mau menjalani sirat, siapa yang pertama kali lewat di sirat? Kata kiai kita, fa awwalu man yamurru ala sirati Muhammadun alaihi salatu wassalam. Pertama kali orang yang injak itu jembatan,
junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau pertama kali yang bakal nyampe di bumi surga, pertama kali orang yang bakal nyampe di pintu surga. Kata Nabi, ana awwalu man yuharriqu hilaqal jannah. Saya pertama kali orang yang membuka kunci surga. Tidak ada orang yang bakal masuk surga kecuali harus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duluan. Disirapnya Nabi duluan. Kenapa? Mau membuka pintu surga, buat mempersiapkan mereka-mereka yang patuh sama Allah, Nabi kita. Jadi terpaksa itu para nabi-nabi, saudara. Apa itu Nabi Adam, apa itu sampailah Nabi Isa alaihissalam, semuanya butuh sama Nabi Muhammad. Butuh. Tidak ada yang enggak butuh sama Nabi Muhammad. Butuh. Orang yang ogah nagungin Nabi, enggak demen sama maulidan begitu, terpaksa kelak di akhirat. Enggak bisa. Butuh dia sama Nabi. Enggak bisa. Dia yang pegang kunci surga. Orang enggak bisa masuk surga kalau enggak ada rekomendasi dia. Ini Nabi kita. Itu Nabi kita yang pegang. Sampai yang namanya Nabi Musa alaihi salam, sampailah yang namanya itu Nabi Yakub alaihi salam. Begitu seterusnya. Itu enggak langsung diterima dakwaannya oleh Allah pada waktu diperiksa kalau tidak dapat rekomendasi dari kita punya Nabi. Itu begitu, saudara. Nabi kita ya Pak. Nabi kita yang pertama kali injak sirat, Nabi kita. Karena yang pertama kali injak bumi surga, dia. Karena yang pertama kali buka pintu surga, Nabi kita. Yuk kita mohon biar ada di barisan belakang Nabi kita, biar kita masuk surganya duluan. Ada banyak orang menggunakan slogan, mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Kembali kepada Quran dan hadis, tapi lupa siapa yang bawa Qurannya, siapa yang bawa hadisnya, siapa yang memahami kandungan Al-Quran sampai menjadi disebut as-sunnah dengan istilahnya. Lo masa kuehnya mau, yang bawain kuehnya ogah? Orang apa yang kayak begitu? Masa ama Quran ama hadisnya mau, ama manusia yang bawanya ogah kita kenal. Maulid adalah media yang dipertahankan oleh ulama dalam rangka supaya umat jangan kenal Quran hadis doang, yang bawa juga kudu kenal. Kami mengumpamakan hadis kayak kue, bukan hadis itu barang rendahan, bukan. Menganalogikan biar gampang. Lo dia ini yang punya, yang punyanya kudu kenal kita. Dia yang memberikan paparan kandungan Quran, kudu kita tahu. Akhlaknya bagaimana, perilakunya bagaimana, kehidupannya bagaimana. Ini yang bawa Quran ini, yang nyampein hadis ini. Itulah orang kampung sebut maulid. Yang zaman dahulu bahasanya bukan maulid, namanya maulud. Kami lebih demen bahasa itu menggunakannya maulud dibanding maulid. Kalau maulud mah orang nanti, orang yang lahir. Kalau maulid mah hari lahir atau waktu lahir, isim zaman. Saya lebih demen menggunakan isim maf'ul. Orang kampung sebut muludan. Apa tuh maulud? Orang yang lahir, yang bawa Quran, bawa hadis, itu mulud. Orangnya begitu. Orang. Jangan Qurannya kita bedah, tapi yang bawanya kita kagak boleh tahu, kagak boleh ingat.
Bahasa kami terlalu kasar, yang kayak begitu kurang sopan. Masa ama kuehnya mau, ama yang buat kue, yang bawa kue nggak mau. Bahasa gampang. Yang bawain Quran ama kita ya Nabi, yang memberikan makna pemahaman Al-Quran kepada kita ya Nabi, itulah disebut as-sunnah. Lo kudu kita kenal siapa itu Nabi kita, ya orang hebat, Sayyidul Mutawadhi'in, orang yang paling tawadhu. Cuman nggak boleh sama Allah ngumpet melulu. Maka Allah nyatakan, fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Sampein ya Rasul, nikmat Tuhanmu itu siapa? Nabi sampein, saya pertama kali orang yang lewat sirat, saya pertama kali orang yang injak bumi surga, saya pertama kali orang yang buka pintu surga, saya orang yang kemudian itu membuka, mendiamkan amukan Tuhan yang disebut syafaatul uzma. Saya pertama kali orang yang dibangkitkan dari kubur. Begitulah Nabi kita. Dia apa yang diminta oleh Nabi kita, inilah hebatnya Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi lain. Bila nabi-nabi lain itu kalau sudah ngadepin ahwal, ahwal ini bukan pakai hak besar, ahwal, huru hara gitu, kedahsyatan hari kiamat, stres. Nabi-nabi lain itu semuanya bilang Allahumma salimni, salimni, ya Allah selamatin anak, selamatin anak. Anak doa, umat masa bodoh, wong dirinya aja bingung ngadepin Allah. Nabi ditanya itu, nabi-nabi itu oleh Allah. Kata Allah sama Nabi dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, ditanyai sama Allah. Di antara pertanyaan Allah di akhirat itu, engkau ini bagaimana di dunia? Dakwah enggak? Nyampein ajaran aku apa kagak? Begitu. Itu Nabi Musa ditanyanya sama Allah. Kata Nabi Musa, na'am ya Rabb, saya sampein ajarannya. Lo umatnya pada bantah, kagak. Nabi Isa begitu, nyampein ajaranku enggak, umatnya bantah. Yang nyembah-nyembah Nabi Isa kagak. Dia ngaku iya tabligh, umatnya tolak, butuh saksi pembelaan. Loh, maka kemudian Allah, ente kalau memang iya tabligh, saksimu mana? Itu semua Nabi ditanya, siapa saksimu kalau kamu benar-benar nyampein ajaranku? Itu Nabi Musa mengatakan, umat Muhammad. Begitu umatnya Nabi Muhammad. Loh, umat-umat Nabi Muhammad ditanya ya Allah, apakah ini Musa tabligh? Iya tabligh. Ketika ditanya, ente kagak ketemu sama Nabi Musa, dari mana ente bilang dia tabligh? Loh, kita itu belajar tauhid. Yang namanya Rasul itu sifatnya 4. Tabligh itu sifat yang ada pada Rasul, wajib iman. Tidak ada satupun ajaran yang diumpetin sama Rasul. Sementara Nabi Musa, Rasul, saya yakin seluruh ajaran disampaikan oleh Nabi Musa. Adapun umatnya yang membantah, itu karena dia nggak mau dimasukin ke neraka. Nabi Musa lolos, dijawab oleh umat Muhammad. Butuh, ini sama umatnya, belum sama nabinya. Tuh kayak begitu sudah. Maka Nabi kita pada waktu lewat di Sirat itu, lihat jembatan yang begitu kecil, masih juga kepikiran kita. Maka Nabi kita tuh mikirin kita dari sebelum kita lahir sampai akhirat. Nabi itu tidak mau berpisah dengan umatnya. Itu Nabi kita hebat.
Sampai di akhirat itu di sirat Nabi kita mengatakan, tuh tafsir Yasin juga mengulas ini. Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Yang panjangnya bunyinya, fa inni la as'aluka al-yawma li nafsi wala li Fatimah binti. Tuhan, saya minta umatku selamat. Ngelewati jembatan yang kayak begini mengerikan. Saya enggak minta apa diri saya selamat apa kagak. Anak saya itu Fatimah saya kagak mau pikirin. Mau selamat mau kagak, yang penting tolong umat saya selamatin. Itu Nabi. Sampai kayak begitu tuh di akhirat masih mikirin kita. Kalau sampai kita enggak mau mikirin Nabi, enggak demen nama Nabi, bahaya. Begitu. Dianggap Nabi itu cuman bawa risalah, bawa Quran. Nabi mati, bes habis. Nabi nggak boleh dikenang, nggak boleh diingetin siapa Nabi. Qurannya doang. Jahat sekali yang kayak begitu. Ini yang bawa ini. Nabi kita itu manusia yang sangat luar biasa. Kata Nabi, Adam wa man dunahu tahta liwa'i. Adam itu sampai semua nabi-nabi sampai Nabi Isa semuanya berada di bawah bendera. Tidak lewat pintu Nabi tidak bisa. Butuh sama Nabi. Butuh sama Nabi. Malaikat yang jadi sujud sama Nabi Adam itu karena di dalam tubuh Nabi Adam ada cikal bakal Nabi Muhammad. Begitu Nabi Nuh yang jadi selamat, tenang, mengarungi banjir besar yang diriwayatkan sampai 40 tahun nggak berhenti hujan. Kira-kira kalau di Puri Beta ini bagaimana ini kalau 40 tahun? Itu begitu. Itu kenapa dia tenang? Tenang. Di dalam tubuhnya ada cikal bakal Nabi Muhammad yang disebut Nurul Mustafa. Itu begitu. Nabi Ibrahim, kenapa dia agak pakai minta-minta diselamatin sama Allah? Udah tahu di dalam dirinya ada cikal bakal Nabi Muhammad. Makanya nggak kebakar. Begitu, nggak kebakar, nyelamatin. Maka pertama kali yang lewat di sirat pun juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi orang yang tidak mau mengakrabkan diri dengan Nabi. Rugi orang yang tidak mau dekat dengan Nabi. Manifestasi keimanan dan kecintaan sama Nabi jauh kita dibanding sahabat-sahabat Nabi. Tidak ada apa-apa. Salman Al-Farisi pada waktu nazak itu apa ya? Sakaratul maut. Sakaratul maut. Ditengok oleh sahabat Anas bin Malik. Diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Isobah, banyak buku-buku riwayat sahabat. Lagi sekarat, dia nangis. Ditanya, ma yubkika ya Salman? Ente nangis kenapa Salman? Kenapa? Bukankah engkau itu sahabat Rasulullah? Bukankah engkau itu menjadi orang besar di mata Nabi? Sampai Nabi katakan Salmanu minna ahlul bait. Bukankah ujian Salman luar biasa yang Nabi diungkapkan oleh sahabat, tapi tetap nangis nggak berhenti. Salman mengatakan radhiyallahu anhu, inna li ahdan ahadtuhu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa ana qad naqadtu. Kata Sayyidina Salman, saya ini punya janji sama Rasulullah. Saya mengadakan janji sama Nabi. Nabi memberikan janji sama saya, tapi janji itu saya tidak tepati. Ini yang membuat saya nangis menghadapi sakaratul maut ini. Ditanya, wama apa janji itu? Dijawab, kata Nabi, Salman, jangan banyak-banyak bawa duit, seperti orang ngembara aja. Khudid dunya kazadir rakib. Begitu pesannya Nabi Muhammad SAW. Dunia seukuran orang mengembara aja. Mau jalan-jalan kita akhir tahun, itu kira-kira jalan-jalan akhir tahun itu duit dari rumah dibawa semua ke itu? Bawa nggak semua itu? Kagak. Yang dibawa seberapa? Iya, secukupnya. Salman bahasa kitanya, kata Nabi ini, kata Sina Salman, lagi nazar mendekati sakaratul maut. Dulu Nabi janji sama saya, pesen, saya tidak tepati itu. Kata Nabi, jangan banyak-banyak ambil dunia. Padahal saudara, pada waktu matinya Sina Salman ninggalin duit gak banyak. Kalau bahasa kita, ya paling 5 juta. Masih dianggap banyak sama dia. Coba, kata dia, aneh ingkar janji. Beberapa dirham doang. Pada waktu wafat tuh, orang dikata Salman tuh paling miskinnya sahabat pada waktu wafat, masih juga mengerasa banyak. Kita dikasih makan sampai sehari 3 kali, itu juga di luar somai, bakso, batagor, mie ayam, masih aja belum dikasih rezeki sama Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jauh kita sama Nabi banget aja, jauh banget, jauh. Kalau kita manifestasi kecintaan, bagaimana para sahabat, nggak bisa. Abu Bakar Siddiq apalagi. Makanya orang-orang Syiah tidak ngerti sahabat, ditutup. Malah Abu Lu'lu'ah itu siapa ya? Yang bunuh Umar. Itu kuburannya diabadikan, diagung-agungkan di Irak. Orang yang bunuh Sayyidina Umar dikata hebat, ini pahlawan. Orang Syiah ambil sekarang itu hebat itu. Kalau bahasa kita keramat besar, wali yang bunuh Sayyidina Umar sama orang Syiah. Karena terputusnya sejarah tentang sosok para sahabat di mata Nabi. Abu Bakar paling hebatnya orang, gak ada lagi. Itu luar biasa. Nabi lagi pidato berapi-api, pidato, yang lain pada tersenyum, lalu Abu Bakar nangis. Nabi lagi pidato, kata Nabi, inna abdan min ibadillah, inna allaha ikhtara abdan baina dunia wa baina ma indah fakhtara ma indallah. Hadisnya sahih. Ini detik-detik omongan terakhirnya Nabi, detik-detik Nabi mau mati, terakhir nih pidato Nabi. Kata Nabi bahasa kitanya, saudara kaum muslimin, ada seorang hamba Allah disuruh pilih sama Allah, apa milih hidup di dunia, apa milih kembali sama Allah. Itu si hamba milihnya kembali sama Allah. Itu Abu Bakar nangis, sudah nangis. Nabi lagi pidato nangis. Sampai ditanya oleh Abu Sa'id Al-Khudri, mayubgika ya Abu Bakar, loh ente nangis apa? Nabi lagi pidato. Ada seorang hamba Allah ditawarin, mau di dunia, mau balik sama Allah. Itu si hamba milihnya balik sama Allah.
Abu Bakar nangis. Kalau bahasa kita kasarnya itu sama sahabat ini marah. Cuman Abu Bakar orang mulia. Kalau kata kita nih cuman bahasa ini bahasa saya, tidak ada dalam hadisnya ini bahasa ini. Kalau bahasa kita ente goblok, tuh abdan tuh Nabi Muhammad maksudnya, begitu. Kata Abu Bakar kalau bahasa saya, cuman bahasanya anda. Bagaimana kami tidak menangis? Abdan itu adalah junjungan kita. Bahasanya kiasan yang tidak terbaca oleh banyak orang, yang kurang nyambung nalurinya dengan Rasul. Padahal bahasa gamblangnya, saya ini disuruh pilih sama Allah, mau hidup terus apa mati, saya pilih mati, begitu. Cuma Nabi ada ngomong begitu, kagak. Cuma ngomongnya ada loh hamba Allah. Coba Nabi enggak pakai terang-terangan yang membuat orang bakal jadi sedih, enggak. Tapi Abu Bakar paham maksudnya Nabi. Kalau kita tahu Abu Bakar, enggak ada ceritanya orang Syiah di dunia ini. Itu orang Syiah tidak paham Abu Bakar. Kasihan kita. Allah mahdihi lil Islam. Kasihan. Kalau dia paham siapa Abu Bakar, siapa Umar, siapa Utsman, enggak ada Syiah. Tidak paham kebesaran Abu Bakar di mata Rasulullah. Tidak paham cintanya Abu Bakar habis dari ujung pala ke ujung kaki. Ini Nabi kita luar biasa. Nabi kita segini aja banyak luar biasa. Ini aja bisa. Nanti aja. Wallah, ada yang ditanya beliau begitu. Oh enggak, sebelum doa saya mau tutup segini aja. Iya. Kalau tadi digambarkan tentang sirat menuju surga, itu kan orang jadi berimajinasi. Boleh nggak kita berimajinasi tentang antara perjalanan sirat menuju surga itu? Karena imajinasi jadi bermacam-macam. Itu nanti gimana sih? Iya, imajinasi model bagaimana begitu? Kira-kira gambarannya yang ada di pikiran Nasir aja. Iya, kalau kita kan imajinasi kita ya sekedar yang kita paham gitu. Jadi ya nama jembatan seperti itu, nanti ketemu surga di sana gitu. Kita kira imajinasi seperti itu boleh nggak? Yang gimana? Iya, imajinasi yang sehingga kita begini berimajinasinya. Ini kita mulai berangkat start menuju surga kan lewat sirat. Itu seolah-olah kita melewati neraka, itu neraka ada di bawah. Kalau kita berarti kita seperti jembatan kayak di kali aja tuh. Iya begitu. Gak apa-apa. Itu sederhana, kayak begitu emang sederhana menggambarkan kayak begitu. Artinya betapa sebetulnya kalau nih cuman berbicara imajinasi kan nanti memasuki dunia filsafat ya. Tapi kalau kita mau memasuki falsafah Islami begitu. Jadi falsafah Islam itu falsafah yang tertata dan terukur. Betapa untuk mendapatkan sebuah kesuksesan itu tidak mudah begitu. Surga itu gambaran sebuah kesuksesan, tapi kalau ini diimajinasikan panjang, nanti bakal menghilangkan menjadi komunis begitu. Tapi gambaran surga itu sebuah kenikmatan, ujung dari sebuah perjalanan. Itu begitu. Maka untuk menuju ujung sebuah perjalanan itu begitu banyak rintangan yang harus dilalui, dan Islam itu memberikan gambaran tentang rintangan. Ibarat orang pramuka, nanti pos ini bakal begini loh ujiannya, kita udah dikasih tahu dari dulu. Jadi sehingga kita udah siap-siap. Hebatnya Islam, tidak seperti orang pramuka disuruh nyium ini bau apa kagak dikasih tahu sebelumnya. Jadi mana kita tahu, buru-buru lagi dicabutnya begitu. Ini enggak dikasih tahu apa Nabi, ini loh tahapan yang bakal dilalui oleh Anda. Ini loh tahapan. Sebetulnya ini dari program Nabi Adam terus saja sampai Nabi Isa, sampai Nabi kita. Kalau cerita akhirat sama, tidak bakal beda. Waktu hanya satu.
Akhirat cuma satu. Maka sama ceritanya, meski dalam kitab-kitab agama lain yang sekarang beredar tidak ada cerita itu. Begitu. Ini digambarkan betapa tahapan, tapi mohon maaf kalau mau dipanjangkan itu, sirat ini bagi orang yang ibadahnya banyak bisa melebar. Ini bisa melebar, walaupun kecil sekecil rambut itu, ini bisa gede, lebih gede daripada jembatan Semanggi, lebih gede. Begitu, melar, enggak perlu jatuh. Kalau kita amalnya banyak, iya, begitu. Ini bentuknya ini. Enggak kemudian kayak kita kayak bambu itu, tidak begitu. Ini bisa melebar, melali ya melali. Ini enggak jatuh kayak jembatan yang mobil itu tuh buat kita lewat nih kayak ini yang mau dijadiin itu jalan non tol tuh, kira-kira khawatir jatuh nggak tuh kita kalau lewat dari sini jalan kaki? Kalau amalnya banyak. Ini yang kemudian lebih banyak ditekankan dalam agama. Kenapa orang tasawuf lebih demen mendandani diri? Karena ini yang bikin hidup kita tenang. Yang kita pusing lirik tetangga mulu, mobilnya nambah lagi, ini lagi. Kita nggak mikirin amal kita, ngitungin duit tetangga, ini jadi puyeng. Maka kita pikirin keselamatan ini. Sehingga bagi kita orang miskin ya alhamdulillah dikit yang bakal ditanya tentang duitnya, kan duit gue dikit, jadi tenangan. Ya buat ngobatin diri, nggak ada lagi kalau nggak menghibur diri. Bagaimana kita orang susah? Kan begitu. Agama itu indah. Gitu. Jadi imajinasi gak jadi masalah. Tapi secara jujur, falsafi Islam itu kesuksesan banyak sekali hambatan-hambatan. Dan ini bukan untuk kita mundur, tapi untuk kita hadapi. Semuanya bakal kita hadapi. Dunia bakal kita hadapi, tua bakal kita hadapi, di baturan kerja pensiun bakal dihadapi. Dari jauh hari siapin. Enggak selamanya kita terus begini, pasti bakal begini-begini. Yuk ke depan. Ini surat Yasin kenapa orang disebut jantungnya Quran? Karena kita suruh mikirin begini. Enggak jadi masalah. Kita berimajinasi itu begitu. Yang penting utuh agar supaya tidak kemudian menjadi timpang adanya. Timpang sebab neraka tentu adanya di bawah. Neraka begitu, tidak ada. Tungku jarang ada di atas. Begitu, mesti panci yang ada di atas tungku. Begitu, sulit kalau neraka suruh di atas. Bingung juga. Begitu, mesti di bawah. Enggak jadi masalah imajinasi itu. Justru Islam itu banyak cara. Dari keimanan itu muncul menjadi makhulat, logika. Dari logika itu kemudian maksusat yang bisa diindrawi. Nah ini yang disebut tadi imajinasi. Gak jadi masalah. Demi supaya orang memahami jauh lebih kenal. Wallah. Oke, itu buat jam berapa gitu? Oh, waktu Isra, iya baik. Waktu Isra itu kalau pengen tepat kita, kan Isra itu artinya terbitnya matahari. Terbitnya matahari itu namanya Isra. Maka pertanyaannya waktu Isra berbeda dengan pertanyaan waktu pelaksanaan sholat Isra. Itu beda. Kalau yang ditanya sholatnya, oh dua jadi, oh iya dua, iya dua-duanya, begitu. Dua-duanya sekali. Isra itu bahasa lainnya syuruk atau tolong. Tolong itu terbit matahari. Syuruk itu terbit matahari. Begitu, terbit. Disebut masyrik timur, tempat terbitnya matahari itu timur.
begitu. Ghurub terbenam. Isyraq itu terbitnya matahari. Ini waktu isyraq ini haram daripada kita ngerjain sholat kalau baru terbit matahari, daripada sholat-sholat sunat yang sebabnya belakangan itu. Kapan mulai adanya sholat isyraq itu? Jangan sampai ketika muncul di running tag suruh telah tiba sholat isyraq, namanya salah kita. Itu baru menceritakan terbit matahari. Mungkin kayak sekarang jam 4 subuh, terbit matahari sekarang tanggal 6, udah terbit itu sekarang tanggal 6, begitu, udah terbit. Itu namanya isyraq. Kapan pelaksanaan kita sholat? Itu yang Nabi sampaikan, qadra rumhi, seukuran segala. Segala itu setombak. Tombak itu mata tombak maksudnya. Bukan setombak itu sepanjang ini tombak sama ini kayunya, tombaknya. Karena setombak ini bingung, biar gampang. Dalam kajian ilmu astronomi, setombak itu berapa derajat? Dalam ilmu falak, tapi bukan malak. Kalau malak makanya nggak perlu pusing-pusing. Ilmu falak, ilmu astronomi, itu satu tombak itu yang mulai diizinkan kita sholat itu 4,5 derajat. Tertulis di berbagai macam kitab-kitab astronomi, 4,5 derajat. Wih, 4 derajat lagi. Sederajat ini berapa menit? Ini 1 derajat itu 4 menit. 1 derajat itu 4 menit. Jadi kalau 4,5 derajat berapa menit? Hah? 18. 4 kali 4 sama setengah. Begitu. Iya, 18 menit sesudah tulisan di running tag tentang waktu sholat atau di kalender syuruk, baru ada sholat isyraq, baru ada sholat duha. Di bawah itu haram. Biar enggak pusing, karena kalau ngukur kalender mau puyeng, ini geser-geser, bisa jam 6 terbit, bisa jam 6 kurang, tergantung. Biar gampang, itu ulama pukul rata 6:30. Ulama itu biar gampang maksudnya. Kenapa 6:30? Wis dalam setahun kalau 6:30 nggak bakal salah kita sholat isyraq begitu. Maka sholat duha mulai masuk di 6:30, sholat id 6:30, idul fitri, idul adha, ayo masuknya di situ. Sholat isyraq ya di situ 6:30. Kenapa gampang 6:30? Ini biar enggak lihat kalender puyeng, liatin dulu. Lagi sekarang tanggal 6. Kalau sekarang jam 6 udah boleh duha, jam 6 boleh sholat id, jam 6 boleh sholat isyraq. Sekarang kan berubah lagi nanti. Besok jam 6 kurang 10 menit terbit matahari, berarti jam 6 kan puyeng gitu. Lihat kalender lagi, biar gampang 6:30. Percisnya biar gampang jam 6:18, udah aman setahun tuh. Karena paling telatnya matahari terbit itu di jam 6 dalam perputaran setahun. Kalau di jam kita ini begitu. Bis biar gampang kayak kiai-kiai itu 6:30 sholat duha, itu biar gampang maksudnya. Daripada besok nanya lagi jam berapa yang terlihat kalender lagi, kan puyeng juga. Besok lagi 6:30, aman. Begitu. Itu disebut pelaksanaan sholat isyraq. Jangan di masjidnya nit isyraq lewat, langsung sholat isyraq. Habis selesai kuliah subuh, iya belum boleh. Baru terbit matahari, lewatin dulu setombak, baru ada sholat. Begitu. Nanti dalam kajian tasawuf, penataan sholat isyraq bakal dibedah pada bab hidayatul adhiyah.
Nanti ada pasal tentang sholat isyraq, sampai kalau jamaah punya buku itu sholat isyraq, doa-doanya sudah kami tuliskan di sini. Di buku Hidayat. Tuh, Sedagu saja udah mau buka tuh. Enggak dibuka-buka sih. Buka gitu. Ada. Lihat di daftar isinya. Itu lengkap semuanya. Tinggal dibuka. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Ya. Oh. Tahapan. Iya. Haji sebagaimana dalam pertanyaan dalam bab syariat, yang diwajibin yang mampu. Yang mampu untuk haji. Kalau yang kagak mampu kagak, Allah juga tahu. Jadi enggak bakal ditanya itu yang kagak mampu. Ini mau yang mampu. Tapi mampu pura-pura kagak mampu. Itu yang ditanyain. Mampu? Iya. Mampu itu berapa? Biar gampang kita paham kata mampu haji itu. Bis saya mau ngambil contoh gampang aja. 60 juta gitu. Kalau nih malam kita punya duit 60 juta, nih malam duit kita ada 60 juta, nih malam pastikan kita wajib haji. Begitu aja gampang. Bagaimana asumsi 60 juta? Begini, ongkos buat haji setoran awal 25 juta dengan pelunasan antara 5 sampai 10, anggap 35 juta. Biar gampang begitu kami hitung. 35 juta. 35 juta buat haji. Itu dari mulai berangkat, buat makan di sana dikasih 1.500 rial, artinya dibalikin 4,5 juta oleh pemerintah buat biaya hidup. Dengan bahasa mereka living cost, ya biaya hidup selama di Mekah itu. Walhasil 35 juta mulai kita berangkat sampai pulang cukup buat makan. Udah dihitung sama pemerintah. Jadi dari 60 juta nyesanya berapa? Dipotong 35 juta tuh 25 juta. Ini 25 juta nih buat bini kita tinggal sebulan. Cukup nggak bini kita sebulan 25 juta? Nah ibu-ibu tuh kalau ada suruh jawab. Bu, gimana 25 juta sebulan? Katanya tidurnya di Ramayana. Tidurnya di Ramayana. Kalau sampai 25 juta. Begitu. Tidurnya di Ramayana. Artinya masih lebih. Kalau lebih semua potong dari 60 standar jamaah ini. Bisa 50 juta. Itu biar gampang kan menghitungnya. Kalau 25 juta kegedean tuh Ustaz, sebulan mah gua mau kagak begitu dari laki gue, kata ibu tuh. Iya berarti gak segitu. Kita ngambil gampang aja kita ngitungnya. Tapi kata kita jawab, saya ini enggak punya duit 60 juta, tapi punya mobil Alphard 2, wajib tendang aku. Bukan ditendang begitu, bukan, jual. Begitu aja. Itu namanya duit sih nggak punya 60 juta, tapi kita punya kontrakan 10 pintu, tendang mampu dia. Kudu syukur sama Allah. Begitu. Jangan kagak. Lo kredit motor dari 1 sampai punya 5 mampu buat haji. Gue belum panggilan. Ada nggak yang kayak gitu? Yang mana orangnya banyak? Enggak ada di sini. Oh enggak ada. Alhamdulillah. Begitu. Itu bagaimana? Jadi ada mampu, ada pura-pura tidak mampu. Itu yang bakal ditanya. Adapun kita yang nggak mampu pasang niat mustaqbilal kiblati, mustaqbilal kiblati, mustaqbil kiblati. Ini magnet yang narikin kita ke Ka'bah. Masuk surga kita.
dapat ganjaran haji asal niatnya pengen haji. Makanya baca ratib, Allahumma balighna balighana, begitu ratib haddad, biar rezekinya banyak, bisa kita berangkat ziarah ke Rasul, ziarah juga kita ke Baitullah. Begitu, minta kita jadi orang kaya, karena kita minta haji mananya minta kaya. Begitu, gimana kita mau haji kalau kita kagak punya duit, kan puyeng juga. Kayanya mau dari mana ke jalannya? Yang penting kita minta aja, mau Allah mau kaya. Begitu, jangan takut kita begitu haji. Kalau kita belum mampu juga haji ke Mekah, wis tuh orang tua kita tuh kita tengok aja tuh sebulan sekali ke habis gajian, tengok tuh orang tua tuh bawa ke, bohong nggak apa-apa orang tua, kalengnya kongguan isinya rengginang. Bohong nggak banyak, bohong nggak apa-apa, bawa tuh orang tua. Bawa sama orang tua, itu hajinya kita. Ibu kita Ka'bah, dia pintu menuju Allah, surga kita ada di dia. Itu Ka'bah kita. Sebelum ke sono, ibu kita tengok, kasih biar 1.000 2.000 dari duit kita. Ya belum gede gajinya Ustaz dari kerja, biar belum gede kasih sama ibu. Ya kayaan emak gue sama gaji gue masih dikasih mama gede, biarin itu emak baik sama kita. Jangan menutup pintu baik kita, mama kasih kita. Biar emak kita duitnya banyak kan, kasih. Nih mah nggak mau sama duit, nggak tahu makanan kita loba. Mak kita doyannya apa? Nasi uduk semur jengkol. Kabaun begitu. Emang di mana-mana udah gandengan PKSNU, pedagang ketupat sayur nasi uduk. Udah gandengan dari dulu. Nih, ke bawah Ka'bah kita. Terus gitu aja pesan saya. Jangan